24 petugas dan sekitar 80 warga binaan yang dinyatakan terkonfirmasi. Kalau khawatir saja iya, karena kan punya keluarga juga di rumah. Dalam pandemi itu kan tenaga kesehatan itu sebagai garda terdepan. Jadi istilahnya itu adalah yang diharapkan bisa menjadi screening duluan untuk supaya tidak sampai pandemi itu ke Rutan Cipinang. Kan itu yang pertama. Yang pasti kami menyiapkan diri sendiri dulu, menyiapkan, kalau orang mau perang tuh kan nyiapin alatnya dulu tuh. Kemudian kami menyiapkan strategi juga ya. Kami berjejaring juga dengan puskesmas, dengan rumah sakit terkait, rumah sakit rujukan, dengan semua pihak lah yang bisa membantu menyiapkan strategi dan peralatan. Karena kan strategi itu kan tidak cuma berupa peralatan, tapi juga pola pemikiran dan update keilmuan terbaru. Nah, itu yang harus kami selalu tingkatkan sebagai nakes di masa pandemi. Barangkali standar etik saya tentang hidup dan kehidupan mungkin berbeda. Sekarang perdebatan soal tipikor dan tidak sudah selesai, tetapi dari segi aspek human being. Kami itu tuh lockdown, terus terang lockdown. Jadi jauh sama keluarga, terus dari anak istri. Tidak bisa bertemu sama kakak saya dan adik-adiknya mama saya. Ya ketemu keluarga 6 bulan lebih. Jadi kalau dibilang dampaknya ya terasa banget, karena nggak selain WBP tapi juga petugas juga terkena di sini. Namanya social distancing di rutan tuh gimana social distancingnya? Kalau di kamar dulu ada 12 orang kan, 12. Posisi tidur itu ya agak nempel, tidak ada space. Susah untuk social distancing. Karena terlalu ramai ya. Satu kamar itu isinya 12 orang. Karena kita over kapasitas dengan satu kamar yang harusnya dihuni misal 9 diisi 25 seperti itu. Jadi yang paling cepat menular adalah infeksi menular. Nah, infeksinya ini bisa dari virus, bisa dari bakteri. Tapi dengan sarana prasarana, dengan segala keterbatasan yang ada kan kita harus bisa mengusahakannya maksimal. Tapi karena memang status Rutan Cipinang adalah rutan yang memang harus menerimakan tahanan, kalau tidak terjadi penumpukan yang over sekali di pihak penahan kan, mau nggak mau kami harus membuka. Nah, di saat ada keputusan bahwa rutan mulai menerima tahanan lagi ya, mau nggak mau kami harus mempersiapkan lebih lagi kan, apa istilahnya ya, selain screening ya pertahanan dirinya Rutan Cipinang sendiri kan. Jadi ada prosedur-prosedur tertentu yang harus dilaksanakan oleh pihak penahan untuk mengirim tahanan baru. Sebelum dikirim, kami akan minta hasil swab, dan hasil swabnya itu tetap PCR, real time. Itu yang masih kami anut sampai saat ini. Nah, setelah itu, swab PCR-nya itu 14 hari dari tanggal dilakukan swab sampai tanggal kami mau terima. Nah, setelah itu, kami lihat hasil swabnya dulu, kemudian kami cek fisik,
sebelum masuk itu di depan kami tanyakan dulu apakah ada yang bergejala, karena tidak menutup kemungkinan hasil swabnya negatif tiba-tiba dia sudah mengalami tidak bisa membau, ada anosmia. Nah, setelah kami lakukan screening fisik secara, ya namanya screening kan cuma seminimal mungkin lah ya yang dilakukan untuk memeriksa fisik. Nah itu tidak ada gejala, tidak ada keluhan, ya baru kami nyatakan bisa diterima. Nah setelah diterima itu langsung diisolasi di blok hunian khusus selama 14 hari. Kemudian setelah 14 hari kami lakukan, untuk saat ini kami swab antigen mengikuti peraturan dari pemerintah. Setelah swab antigennya negatif baru bisa berbaur dengan warga binaan yang lain. Tapi kalau swab antigennya positif, kami langsung melakukan swab PCR kembali untuk yang bersangkutan, sembari diisolasi lagi tergantung 7 hari atau 14 hari lagi, tergantung hasil swab PCR. Kalau saya pribadi ya, pasti khawatir ada. Tapi kalau takut sih, jujur enggak sih. Kalau khawatir saja iya, karena kan punya keluarga juga di rumah. Tapi ya bagaimana kita menyikapinya, kalau kita sebagai garda terdepan itu sudah istilahnya goyah, sudah mulai oleng, lah kita yang dijadikan benteng paling depan ya nggak bisa ya. Ya harus kuat, nakes di sini harus, itu sudah harga mati kalau buat saya. Perlu sekali, bukan cuma asimilasi. Kalau bisa semua prosedur yang bisa dimaksimalkan di tatanan di jajaran Kementerian Hukum dan HAM, kami sebagai nakes kalau bisa memohon, seperti pasien yang memang sudah dinyatakan cacat seumur hidup atau memiliki penyakit bawaan yang tidak bisa disembuhkan, kalau bisa dibantu dengan sesuai proses pasti ya, sesuai SOP yang berlaku. Karena gimana kita mau social distancing ya, di sini kan over kapasitas. Jadi kalau memang ada asimilasi atau proses PB, CB atau CMB yang memang bisa dimaksimalkan, itu akan sangat mengurangi beban Rutan Cipinang sendiri. Dokter penjara istilahnya itu, kita nggak cuma dokter. Kalau di luar itu dokter, pasien, sakit, titik. Kalau di UPT itu dokter, pasien, belakangnya ada kasus. Waktu terdapat beberapa warga binaan yang sampai terkonfirmasi, bahkan ada yang jelek, melakukan rujukan ke rumah sakit rujukan itu. Negosiasinya yang seperti saya bilang, kalau di luar pasien, titik. Kalau di sini harus bilang saya dari Rutan Cipinang, pasti ditanya ini, ditanya itu. Itu sih yang agak mirisnya ya, karena jatuhnya kayak pembedaan, padahal memang namanya status hukum ya. Kalau sampai harus melakukan rujukan, terutama dalam situasi pandemi, nah yang susahnya itu aja. Harapan saya untuk teman-teman tenaga kesehatan di Rutan Cipinang ya, marilah kita tetap saling
berpegangan tangan, tetap saling mengingatkan, tetap saling mendukung. Terutama dalam situasi pandemi seperti ini, kita harus lebih erat lagi berpegangan tangan, bukan dalam artian fisik ya, berpegangan tangan kan dilarang sekarang kan, dianjurkan untuk tidak. Tapi maksudnya merapatkan barisan lah untuk kita menyatukan hati, menyatukan pikiran. Jadi apa yang kita ingin capai dalam situasi pandemi ini haruslah menjadi visi misi bersama.